Hai, perkenalkan namaku Feli. Di video ini kita akan membahas pertanyaan yang sering ditanyakan ketika sedang mencari properti. Sewa atau beli ya propertinya. Nah, aku akan bahas mulai dari cocoknya tuh untuk siapa. Teman-teman yang cocok untuk menyewa properti adalah mereka yang satu, suka berpindah-pindah tugas nih atau lagi studi. Jadi cuma sementara nih tinggal di lokasi tertentu, nanti suatu hari akan pindah. Dan kedua adalah teman-teman yang punya budget terbatas. Sedangkan teman-teman akan cocok untuk membeli properti apabila satu, sudah tinggal menetap di suatu kota nih untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kedua, punya budget yang lebih besar. Dan ketiga, buat teman-teman yang mau berinvestasi properti. Kemudian aku juga akan cerita tentang kelebihan dan kekurangan dari menyewa dan membeli properti. Pertama, dari sewa properti. Kelebihannya adalah kita nggak perlu nih nabung DP yang lumayan besar. Dan kita juga tidak perlu membayar pajak properti. Ketiga, kita juga nggak perlu nih pusing-pusing terbebani dengan biaya renovasi yang besar karena kita hanya tinggalnya sementara aja. Tapi sewa ini juga ada kekurangannya nih. Pertama, kita tuh melewatkan kesempatan untuk berinvestasi di properti. Dan yang kedua, kita agak repot nih biaya pindahan atau sejenisnya kalau masa sewa kita nanti sudah habis. Dan ketiga, nilai sewa yang bisa terus naik nih setiap tahunnya tergantung dengan pemilik properti yang kita sewa itu. Nah, kemudian ini adalah kelebihan dan kekurangan buat kalian yang membeli properti. Pertama, kelebihannya adalah bisa sekaligus dijadikan investasi jangka panjang. Kedua, rumah atau apartemen yang kalian beli ini bisa diwariskan kepada anak cucu kalian nanti kelak. Dan ketiga, properti yang dibeli ini bisa dijadikan jaminan, misalnya ke bank atau untuk keperluan lainnya apabila kita memerlukan dana yang besar. Tapi ketika kita beli properti ada juga kekurangannya, yaitu satu, perlu biaya besar nih untuk beli entah secara cash atau DP, tetap perlu biaya yang lebih besar daripada kita sekedar sewa. Kemudian kedua, kalau kita membeli di lokasi yang kurang strategis nih, atau developernya kurang berkembang, kita akan seperti terjebak nih dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Dan ketiga, kita juga harus mengeluarkan biaya untuk merawat dan menjaga nilai jual properti kita ini. Nah, selain daripada itu, kita juga coba membuat sebuah simulasi yang berdasarkan dua variabel untuk menentukan kamu tuh cocoknya beli, sewa, atau malah mending tinggal sama orang tua dulu kali ya. Dua variabel itu adalah pertama, cicilan atau biaya yang harus kita bayar setiap bulannya as percentage dari income atau penghasilan kita setiap bulan. Dan kedua adalah harga rumahnya jika dibandingkan dengan penghasilan kita setiap tahunnya. Jadi misal nih kita punya penghasilan 5 juta per bulan. Kemudian cicilan kita untuk rumah ini aja tuh 2 juta. 2 dari 5 juta kan 40%. Sudah lebih nih dari batasnya 30%, berarti lebih baik untuk kita tinggal sama orang tua. Karena idealnya cicilan itu tidak lebih dari 30% income kita. Nah, kemudian variabel kedua adalah harga rumah dibandingkan dengan 5 kali income tahunan kita. Misal ya, income tahunan kita tuh 100 juta gitu. Kalau dikali 5 itu 500 juta. Sedangkan harga rumah yang mau kita beli itu juga 500 juta. Jadi harga rumah yang mau kita beli sama dengan 5 kali income tahunan, artinya kita boleh beli rumah ini. Nah, tapi kalau misalnya 5 kali income tahunan kita 500 juta, sedangkan rumah yang mau kita beli itu 1 miliar gitu ya. Berarti harga rumahnya kan jauh lebih besar, bahkan 2 kali lipat dari 5 kali income tahunan kita. Lebih baik kita consider untuk sewa atau tinggal sama orang tua. Jadi kalian tinggal mengkombinasikan aja dua variabel ini untuk menentukan lebih baik beli, sewa, atau tinggal sama orang tua. Semoga video ini bermanfaat dan mudah untuk dipraktekkan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.